alat tulis kantor yang baik dan menunjang kinerja. Ketelitian dan akurat dalam pengolahan pembuatan laporan transaksi, penambahan maupun pengurangan stok alat tulis kantor. Juga agar data persediaan alat tulis kantor dapat diperoleh dengan mudah dan pengontrolan alat tulis kantor, agar tidak terjadi pemborosan serta kekurangan alat tulis kantor. Dalam hal ini sering terjadi permasalahan dalam persediaan alat tulis kantor karena belum adanya pencatatan persediaan yang mengakibatkan pemborosan dan kekurangan alat tulis kantor. Runutan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka runutan masalahnya adalah bagaimana rancangan sistem pembuatan laporan persediaan alat tulis kantor pada BPS tersebut. Berdasarkan masalahnya, yang pertama, laporan praktek kerja lapangan ini hanya membahas mengenai sistem informasi persediaan alat tulis kantor pada BPS mahasiswa. Yang kedua, pada sistem informasi persediaan alat tulis kantor tidak membahas hal-hal yang menyangkut keuangan atau harga. Yang ketiga, menganalisis proses pembuatan laporan alat tulis kantor pada BPS mahasiswa. Metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah pertama wawancara, yang kedua pengamatan, yang ketiga dokumentasi, yang keempat penjualan percakapan. Pembahasan. Yang pertama USIP. Ini adalah USIP sistem operasi persediaan alat tulis kantor. Terdapat dua aktor, administrasi dan supplier. Administrasi melakukan login, input ATK keluar yang memiliki perluasan teks persediaan, lalu input order ATK memiliki perluasan view laporan order ATK yang maka diberikan pada supplier. Supplier menerima order, membuat faktur penjualan, mengirim ATK. Kemudian administrasi menginput ATK masuk, memiliki perluasan laporan masuk. Administrasi membuat laporan ATK keluar dan laporan persediaan. Aktivitas jadwalnya dimulai dari administrasi melakukan pengecekan persediaan yang akan masuk kepada database ATK. Jika ini memiliki kondisi jika habis, administrasi membuat permintaan order yang akan diserahkan kepada supplier. Supplier menerima permintaan order, mengirim ATK dan dengan faktur penjualan diserahkan kepada administrasi. Kemudian administrasi menginputkan ATK masuk yang disimpan pada database ATK masuk, membuat laporan ATK masuk, dan menghasilkan laporan ATK masuk yang diserahkan kepada pimpinan. Jika persediaan habis, administrasi akan memberikan ATK pada bagian yang membutuhkan, yang disimpan pada ATK keluar, kemudian membuat laporan ATK keluar yang disimpan pada ATK keluar dan menghasilkan laporan persediaan ATK yang diserahkan kepada pimpinan. Di sini kelas diagram terdapat 5 tabel, yaitu tabel barang masuk, tabel ATK, tabel ATK keluar, tabel supplier, pesan ATK. Untuk menginputkan tabel masuk itu terdapat pemilikinya, yaitu kode ATK yang didapat dari tabel ATK. Dan untuk mengeluarkan ATK keluar, dia terdapat juga pemiliki, yaitu kode ATK yang juga didapat dari ATK. Jika ingin melakukan pemekaran ATK, itu terdapat di pada ATK, itu terdapat nomor pemekaran order dan kode ATK sebagai pemiliki pada pesan ATK dan supplier. Ini ada spesial diagramnya, yaitu di sini terdapat 3 entitas: administrasi, supplier, dan pimpinan. Administrasi melakukan login, administrasi juga melakukan cek persediaan, administrasi membuat laporan ATK yang diserahkan kepada pimpinan, administrasi melakukan input permintaan order yang diserahkan kepada supplier, supplier mengirimkan dalam serta faktur penjualan ATK, lalu administrasi menginput ATK masuk, administrasi membuat laporan barang masuk dan diserahkan kepada pimpinan, administrasi membuat laporan persediaan dan diserahkan kepada pimpinan. Kesimpulan, dengan perancangan sistem informasi alat tulis kantor ATK pada BPS 50 Pro yang dibuat akan menghasilkan informasi tentang persediaan alat tulis kantor,
informasi tentang pesanan alat tulis, informasi alat tulis masuk, dan informasi alat tulis keluar, serta laporan-laporan yang dapat mempercepat proses informasi pemberian alat tulis kantor kepada pimpinan. Karena sistem ini akan diterapkan menggunakan bahasa pemrograman dalam versi 7.0. Terima kasih untuk menonton pada ini. Di ini, di bypass. Bypass itu dari Bakau sampai Bypass dan bypass nomor kilometer berapa? Mana dari Lampung, Lampung Selatan, Bumi, Paliaja. Anda Lampung akan Banget. ini dengan konteks, ada konteks. Belakangnya, belakangnya. Kamu pegang di situ. Ya. ATK-nya banyak. Lumayan itu baru. ATK yang sering mereka order ordernya setiap bulan atau setiap habis? Jadi atau order bikin supplier? Bikin supplier. Nanti ini bagian administrasi membuat permintaan order. Habis itu sebelumnya melakukan dulu ATK yang sudah habis habis membuat permintaan order, baru bikin supplier menggunakan barang. Ada berapa item ATK? Ada 30? Apa saja itu? 30 jenis Ya, apa saja itu? kertas. Sorry. Kertas itu ada banyak jenis. Ya. Terus pena. Ya satu itu lah. Oh, kalian gimana macam? Pena, terus pipet, Lagi. Apa sih lagi? Kadang kan soalnya di sana kan banyak ini, kadang pakai salur, kadang hilang gitu. Oh, hilang. Yang hilang. Terus travel, Isi travel. terus ada langsung juga. Untuk pendidikan itu sendiri. Itu cuma 5 kan? Kamu di 20, bisa ada 25 lagi. Yang 30 maksudnya dari kertas itu macam-macam. Oh ya, macam-macam. Oke. Kertas itu harus PR, nota itu untuk laporin laporan. Nota, 2, kertas KPS, kertas nota, terus. Ada juga di dokumentasi. Kata kamu kertas banyak macamnya. ada yang cuma single. Benar. Oke, terus. Kertas KPS, kertas nota, double single, terus. Udah. Baru 8, 9. Sama kita ada 10, kita 20 lagi. Nawar. Amplop. 29. Amplop. 28. Terus Kamu 2 bulan aja, ngapain aja? Sebetulnya ATK. Judulnya ATK. Apa? ATK aja. Tapi kan tulisannya perlakuan itu ATK.
hadir. Cara mereka di sana mengelola persediaan ATK gimana? Kalau barang tiba-tiba barang masuk. Itu administrasi mengecek dulu. Administrasi mengecek gimana? Dilihat di tempat mereka itu penyimpanan ada Lihat di tempat penyimpanan mereka punya gudang. tapi penyimpanannya itu nggak di gudang itu, dia di kantor sendiri di ruang administrasi itu. Di ruangan administrasi ada tempat penyimpanan alat tulis kantor. Ya, di kantor administrasi di ruang administrasi. Kalau di ruang administrasi, jadi di situ ada kayak lemari gitu atau gimana? Ya, cuma di Kalau di khusus, ya. jadi ada dus kertas, ada dus nota, ada dus isi kastel, ada dus penggaris, ada dus gitu. Ada 3 dus berarti. Enggak juga, dia dicampur. Dicampur. Di sana dicampur. Habis itu kalau udah selesai, kalau ini habis membuat laporan. Itu loh. Jadi ngecek karena kamu dicampur. Ada berapa dus? Ada 6 dus. Dus yang nomor 1 isinya apa? Itu ada nomor 1 di situ di tata pena. Oh, campur itu. Seperti apa tuh? Dia ada duduk kemasan sosro itu Pak. Kemasan sosro. Terus kemasan sosro. Ya yang ini 2 paket itu mereka menggunakan nama. Ya. Kalau kertas dia ada kertas itu kalau untuk kertas nota emang udah sendiri ada undangnya seperti itu. Ngeceknya gimana? Ngecek itu kalau ada lagi karyawan sana dulu ini tiba-tiba habis baru dibuat mereka. Gitu. Iya. Jadi sama belum datang kertasnya nggak tahu seperti apa. Kalau udah dilihat kertasnya ini baru Pak. Menitiknya itu berapa banyak? Kalau dari kalau kertas PPS itu kalau udah tinggal Tinggal cetak. Pakai itu kalau ya nggak tinggal setengah dari 1 ini. Kadang tinggal sedih. tinggal 1 ring. Tinggal 1 ring, mereka pesan. Ya. Oke, yang pena? Kalau pena di kotaknya itu kalau sudah habis. Habis, berarti kalau penanya belum datang, nggak kerja. Kan penanya itu kan juga Pak masih habis sama. Terus, kalau itu kakak, Kalau itu dapat, dia bisa itu kalau saya lihat habis. tinggal kotak lagi. Kalau di dalam kotak. Kotak isi kakak. Isi stapler. Jadi subscriber kalau tinggal beberapa lagi kadang kalau di sana kadang waktu itu pernah ngalamin kehabisan jadi beli di Di warung. karena di sana sistemnya belum ini Pak kan ya karena kurang perhatian ATK itu jadi kadang udah tiba-tiba kehabisan kadang sampai lebih double gitu jadinya. Tapi kalau dalam bahasa penting kali, TK-nya kan cuma sebagian kecil dari keuntungan perusahaan yang begitu besarnya. Penting nggak sih TK ini? Itu untuk menghemat pengeluaran iya deh pengeluaran. Kalau seandainya ATK-nya di kita masih ada ATK di situ. Kenapa kita harus beli lagi gitu kan? Kalau misalnya sekarang pesan, tiba-tiba akan masih banyak skenario pesan. Tinggal bulan depan aja. Gitu. Kan katanya nggak bisa bahas. Kalau anda pesan kue, ya kue sekarang, kemudian tiba-tiba kebanyakan, nggak kemakan, kebuang, nah, itu dia rugian. Ini kapan? Nggak ada yang makan, nggak ada yang Tiap hari harus menggunakan harus buat laporan. Pesannya terus selesai terus gimana? Tadi sudah selesai, sudah kalau tinggal pengantar kertas saatnya pesan, pensil sudah tinggal pengawasan saatnya pesan. Ini kasar nggak kamu dicari saatnya pesan. Pena seperti itu juga. Nanti kalau udah dicek, administrasi membuat perkembangan. Setiap apa itu? Setiap hari, setiap bulan, setiap bulan.
pesannya setiap bulan. Tapi di sana tergantung juga kalau ya Pak, kalau udah habis aja. Kalau ada yang kekurangan, pesan. Pesan. Misal tiba-tiba saya saat ini butuh isi stapler. Ada, langsung kan? Nah, Enggak. yang lain juga. Untuk yang lain juga. Nunggu sampai apa kan? Kan nggak kalau masuk aja Pak, pasti banyak yang kekurangan juga. Sudah mas. Ke ini ke Pajaran. Ya bu. Terus? Kalau nggak pasti jatuhnya Pajaran Jemput. Cek. Lalu Pajaran tuh mengirimkan barang beserta kartu penjualan. Terus? Habis itu kalau dia ke sana, administrasi mengecek barang. Setelah itu barang akan diberikan ke ruang administrasi. Tapi kotak tadi yang manusia. Ya. Kan itu kayaknya sama biasa kan sama susu. Kalau diperhatiin itu masuk aja itu. Kalau penting kan harusnya di susun rapi, diperhatikan. Ya kalau tidak besar pengeluaran, berapa sih pengeluarannya? Setiap pesan berapa puluh juta? 1 juta setiap pesan? 1 juta lebih. Misalnya berapa kali sebulan? Ya, banyak kamu pernah lihat sana. Bulan cuma 2 kali. 2 kali? Iya, cuma 2 juta. Perusahaan susu itu gede, KTK-nya mau lebih 2-3 kali, nggak ngaruh mereka cuma 2 juta dari sekian 100 juta mereka. Makanya sama mereka tidak begitu perhatikan. Nanti dia marketing itu. Jadi kalau misalnya ada marketing, gue pulang ya 2 hari, aku bawa aja. Ya udah, kalau gitu berarti terus. Kalau itu kontennya apa ini? Kontennya apa ini? Nggak penting nih. Kalau susunya juga menganggap itu tidak penting. Tapi kalau mau buat program ini terus kamu mau instalasi di sana, luar biaya lagi. Keuntungan buat perusahaannya apa terus? Kamu kerjaan apa ada kerjaan? Nih ya, kamu input instal nih, bilang sama Betro, Betro, saya kan sudah PKL nih, saya sudah buatin sistem buat kamu, install ya, dia install, berapa? Kamu bertanya berapa install? Hah? 1 juta? 1 juta, ini saya punya program ini ada 1 juta. Install segitu. Bukan bisa. Soalnya besoknya ketika dia butuh lagi, ya dia gitu lagi. Dan lagi kalau habis masukin lagi 100 dan seterusnya. Karena kebudayaan dan kebiasaan misalnya seperti itu. Kamu mau sistemnya yang kamu ubah atau kamu hanya mau implementasi saja? Sistemnya yang diubah. Jadi sistemnya gimana? Apa gimana? Kan ada pembentukannya, ada Bukan. Kalau kita bicara sistem itu gini. Saya ngecek barang, kemudian saya tulis, kemudian saya kirim ke supplier datang, mengantar barang, saya cek masuk ke gudang. Itu namanya sistem. Kalau kamu merubah sistem, ada 2 atau 3 step yang kamu hilangkan. Dari 3 perjalanan, kamu cuma cukup 2, itu namanya kamu merubah sistem. Kamu bisa melakukan penyederhanaan sistem, sehingga kemudian mengurangi biaya, itu namanya Anda merubah sistem. Tapi kalau misalnya Anda implementasi, sistemnya sama, cuma kamu cuma install program saja begitu. Kamu apa yang program saja, sistemnya sama seperti yang berjalan sekarang, cuma yang tadinya nggak pakai komputer, sampai komputer gitu saja, ya. Yang bisa lebih siapa? Administrasi saja, bisa 1 orang. Terus, yang terkait barang siapa? Administrasi.
mengimplementasikan program ini, apakah dia bisa melakukan penghematan biaya dari sisi mana? Penghematan. Menurutnya kalau misalnya jadi barang masih ada, barang bisa lagi. Itu bukan hemat, karena barangnya nggak habis gitu loh. Karena misalnya yang kerja kita kritik tinggal 1 ring, ternyata di bawahnya masih ada 2 ring lagi di jaring. Tapi kita kebunuhkan sama Adirato, gabungan saat ini. Dia sudah kirim 10 ring, jadi yang sekarang menumpuknya 13 ring, kebanyakan. Ya kan enggak, kan bakal dipakai juga. Dia tinggal bulan depan aja nggak usah pesen lagi. Kalau memang masih kebanyakan. Penghematan dari sisi mana? Penghematan itu kalau misalnya yang tadi itu, kalau makanannya, makanan misalnya, para basi, itu lebih hemat. Kalau kita nggak ada yang makan kota. Terus apa lagi? Selain dari sisi Biar kalau di potongan itu, aku biar nggak terjadi langsung potongan itu. Jadi kalau belum habis dia langsung. nah itu kalau ketemu bisa memberikan warning. Bisa memberikan warning? Gimana warningnya? Ini nanti kalau pengecekan apa ATK keluar itu kan langsung ada surat persediaan. Oke, menarik. ATK keluar, gimana proses ATK keluar? Kalau ATK keluar, sebenarnya ini aku bagian ini yang menunjukkan langsung minta apa yang dikirim. Nanti ada Contohnya anda tahu bagaimana? Yang saya pakai. Ya, coba. Semua itu berapa banyak? Ini bagian apa supervisor. Supervisor datang, terus? Datang minta kertas, nanti berapa lembar? biasanya dia mintanya langsung ini. Sore, terus? Ini nanti administrasi langsung meeting. Bukan, yang selama ini belum berjalan. Oh, kalau ini ya kalau supervisor minta sebetulnya tidak gitu bisa. Gitu aja, nggak ada catatan ya? Saya selesai. Terus? Kalau sekarang? Itu nanti kalau ada keluar, nanti diikutin itu nanti langsung ada tampil apa sekaligus apa ada penampilan stoknya di dalam. Kalau nggak keluaran kamu. Ini bahkan ada Mungkin juga. formnya di Laporan, ini nama, tanggal waktu. Ada harganya. sekarang juga semuanya nggak menggunakan Panting apa? itu bagian yang ini sama. Kalian pakai lagu, nanti saya pelatih supaya barang apa yang lebih mudah dipahami pada ada cuma 2, berarti sama pada saat kapan kata-kata di berani dan pada saat kapan kata-kata di dalam. Karena kalau misalnya itu kalau masalah itu nggak ada. Bukan pada program. Jadi banyak pada lagi. Coba di YouTube semua di YouTube. Kamu pakai YouTube atau pakai YouTube? Itu kan sekarang di dunia ada di itu kalau masalah Tahu saya sih kalau misalnya di sini
diagram aktivitinya ada 3. Biasanya juga harus ada 3. Misalnya ada supplier, pimpinan macam-macam. Tambahkan. Pimpinan itu administrator logis, input ATK keluar, input order ATK, input ATK masuk, itu di yang di administrator. Cetak. Bisa dicetak ya? Dicetak kan? Cetak. Laporan, kapital masuk, bisa cetak kan? Cetak harusnya. Administrasi itu cetak laporan ATK keluar, cetak laporan ATK masuknya mana ada? Ada input ATK masuk, laporannya cek. Nggak ada tuh. Laporannya. Kenapa dipisahkan? Kenapa yang laporan keluar ada sendiri, laporan masuknya? Apa beda action sama external? External maksudnya apa? Keluarkan dari maksudnya. Keluarkan dari proses input ATK masuk. Tanda-tandanya mana? Input ATK masuk. Ini berarti view laporan masuk dulu, baru input ATK masuk. Tanda-tandanya view laporan masuk, baru lihat input ATK masuk. Perbuatan dari view laporan masuk adalah input ATK masuk. Ini tanda-tandanya mana? Coba itu tulisnya. Jadi yang namanya di sini kan kamu ada output cetakan. Sistemnya harus keluar nih cetak input ATK input data ya. Input data ATK keluar, input data order ATK, input data ATK masuk, kemudian ada cetak data ATK keluar, cetak laporan ATK keluar, cetak laporan order ATK, cetak laporan belum cetak laporan ada 4 kan? Berapa kamu outputnya? ATK masuk, ATK keluar, order nggak ada? Ini ada nih, kanan itu langsung ke cetak atau dulu? Boleh nyalakan. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada permintaan order, pesanan, ATK masuk, ATK keluar, persediaan. Jelas? Ini mana? Ini mana nggak ada semua di sini. Nanti tugasnya pimpinan, nggak view. Dia kan lihat doang, view laporan. Tugas administrasi adalah sampai cetak, keluar cetakan, output tugas pimpinan, ada view, melihat. Karena yang cetak bukan pimpinan, tapi sebaiknya ini. Terus ini tidak bisa dilakukan restriksi, lalu sederhana. Kemudian restriksi itu enggak. Saya boleh.
sih kalau wawancaranya mana? Pewawancara mana? Tapi kan pasti ada dokumentasinya di mana saya tahu kamu tidak bohong kalau itu. Dokumentasinya mana? Ya sudah dokumentasinya. Mampir kanan. Dasar pustaka kalah cara penulisannya diperbaiki. Gimana caranya itu? Berdasarkan apa sih nama dasar pustaka dulu? Berdasarkan apa sih? Karena buku panduan penulisan itu bukan cuma buat pelajaran doang, itu dibaca. Berdasarkan apa dasar pustaka dulu? Berdasarkan nama, berdasarkan nama. Maksudnya nama yang paling terkenal dulu, yang paling mudah dulu, atau yang kayak mana? Nama belakang. Berdasarkan nama belakang. Iya betul, penulisannya berdasarkan nama belakang. Urutannya tahun. Betul. Ya. Salah. Apa? Yang lain? Asgar. Buku penulisan yang juga. Jangan lewat. Oh, hewan berkacamata. Oke, saya rekam dulu.